1 Cikarang Selatan yang merupakan sekolah unggulan di Kecamatan Cikarang Selatan ini memiliki beberapa jurusan, diantaranya adalah Teknik Elektronika Industri, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Pemesinan, Teknik Instalasi Listrik, dan Akuntansi. Berawal dari kelas tambahan dan PKL online, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan berhasil menyabet juara umum 1 dan juara harapan 1 pada Lomba Gelar Pameran Inovasi Kabupaten Bekasi tahun 2021 yang digelar oleh Balitbangda Kabupaten Bekasi. Dengan menampilkan 3 inovasi yakni Advanced Smart Home sebagai juara umum 1, Pakan Ternak Otomatis sebagai juara harapan 1, dan Rekayasa Iklim Lokal. Dengan prestasi yang sudah didapat, tentunya tidak ada kata puas dan harus berusaha lebih giat lagi untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lainnya. Ya, pertama kita sudah tahu untuk perlombaan, jadi kita memikirkan konsep dulu. Ada beberapa alat yang sudah kami pikirkan dan ini alat yang sudah matang untuk kami buat. Jadi alat ini sebenarnya kami buat itu untuk memudahkan orang, khususnya di orang-orang rumahan, untuk mengatur air atau water management. Ya, karena sekarang sudah revolusi 4.0 atau semuanya sudah terhubung dengan internet. Kalau untuk motivasi pertama sih, yang jelas kita itu ingin semua serba mudah, hanya menggunakan koneksi internet. Kalau sistemnya ini kurang dari 1 hari sudah selesai. Ya, tapi kalau untuk simulasinya seperti barang yang ada di sini itu cukup lama karena lama di desain produknya aja. Pertama, kita membutuhkan mikrokontrol yang berbasis WiFi. Nah, jadi dari mikrokontrol WiFi ini diprogram dihubungkan dengan relay sebagai output. Jadi kita ini mengirimkan sinyal ke mikrokontrol, lalu relay yang mengaktif dan menonaktifkan peralatan listrik di rumah. Kalau untuk kesulitan ada di sensor ultrasonik. Karena sensitif. Ya, jadi pembacaan jarak, lalu juga konektivitas. Kalau misalkan ultrasonik ini putus atau tegangannya tidak stabil, mikrokontrolnya tidak aktif, jadi semua peralatan tidak aktif. Belum sih, kalau untuk sistem sudah, cuman untuk produk desain mungkin kedepannya akan kami kembangkan lagi. Yang pertama sih pasti bangga dan juga nggak nyangka sebenarnya. Kok bisa nggak nyangka? Karena ini bukanlah produk pertama, jadi sudah banyak di luar sana. Namun kita memodifikasinya menjadi lebih sistemnya lebih canggih lagi. Jadi inovasi saya membuat alat pakan ini adalah untuk mempermudah bagi para peternak-peternak ikan di kolam sederhana atau kolam yang luas, sehingga si pemilik ikan ini jika dikhawatirkan memiliki kesibukan atau meninggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi si ikan tetap mendapatkan proses pakannya. Terinspirasi dari tetangga saya itu kan mempunyai kolam, jadi nah itu tuh dia tuh punya sibuknya tuh benar-benar sibuk banget, jadi sampai ikan pun ada yang mati. Jadi saya punya pikiran, ya udah saya buat itu aja. Bahkan kita malah yaudah langsung bikin mekaniknya sama pemrogramannya. Untuk proses pembuatan itu terdiri dari ada catu daya, mekanik, sama pemrograman. Kesulitannya itu di bagian mekaniknya. Jadi saat kita harus mempresisi baling-baling di atas pakannya. Jadi terkadang kan macet, terus juga kita harus mengatur kecepatannya, dia turunnya seberapa. Masalahnya itu di dinamonya kurang, tegangannya kurang kencang, jadi
mungkin suka ketahan sama pakannya. Jadi sekolah itu sangat mengapresiasi tentang alat kita ini. Jadi biar mempermudahkan para peternak-peternak ikan, apalagi kan di sekitaran sini kan banyak yang melihara ikan-ikan, kayak ikan lele atau ikan cupang, begitu. Ya, ada 3 alat yang kami, ada tiga inovasi yang kami tampilkan, karena memang batasannya kan 3, ya. Kalau seandainya batasannya lebih dari itu, mungkin kami juga ingin mengikuti lebih dari itu. Karena batasannya 3, jadi ada 3 inovasi. Yang pertama, rekayasa iklim lokal, kemudian pakan ikan otomatis, dan advanced smart home. Untuk penghargaan tidak ada kata puas ya. Kalau seandainya bukan penghargaan secara wah ini udah juara, tapi untuk hasil nanti ke depan itu masih banyak PR yang harus, khususnya guru di sini atau pembimbing itu harus PR-nya harus membina lebih lagi, karena tantangan ke depan bukan seperti sekarang. Mungkin tantangan ke depan mungkin lebih otomasinya lebih, kemudian targetnya juga lebih. Jadi kita nggak ada kata puas dalam hal itu untuk meningkatkan inovasi. Halangan atau kendala yang dihadapi itu ya kemungkinan motivasi dari siswa. Enggak semua siswa itu merasa terlalu penting atau mungkin merasa termotivasi. Mereka cenderung sekarang ini masih dalam tahap yang instan, semua serba instan. Sedangkan kalau belajar itu tidak bisa instan, harus continue gitu, harus terus dikembangkan. Ya awalnya bukannya memang disiapkan untuk lomba, Mbak. Terus awalnya itu kami itu memang dari pembelajaran yang tadinya siswa tidak bisa atau kesulitan dalam mata pelajaran program. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran program dan mikrokontrol. Jadi awalnya kesulitan di situ, kami membentuk grup, kemudian memberikan tambahan. Setelah itu di masa pandemi kan ya, kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTIK ITB. Kami mengikuti itu. Dan dari situ ditawarkan ke jurusan lain, apakah ingin ikut. Ternyata yang merespon adalah TKJ. Semenjak itulah kami menjadi tim di sini, mulai dari PKL online hingga terus menghasilkan karya-karya inovasi gitu. Harapan kami sebagai guru tentu menciptakan inovasi baru selain mengembangkan yang sudah ada. Jadi harapannya itu tidak berhenti di sini. Mungkin mereka nanti akan keluar suatu saat, karena nggak mungkin di sini terus. Suatu saat mereka akan berbaur dengan dunia industri dan dunia luar gitu. Nah harapannya pengembangan itu untuk adik-adik mereka. Setelah mereka selesai, adik-adik mereka sudah terekrut, artinya sudah terus berkelanjutan gitu. Ya Mbak, di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan ini punya 5 program keahlian. Program keahlian yang diunggulkan ini adalah teknik elektronika industri sebagai salah satu proyek pilot untuk SMK Pusat Keunggulan. 4 prodi yang lainnya adalah teknik komputer jaringan telekomunikasi, teknik listrik, lalu teknik mesin, dan akuntansi. Pembelajaran tetap muka di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan kita sudah mulai pada awal bulan September. Itu pun baru terbatas ya Mbak. Jadi maksudnya terbatas adalah baru 50% dari kapasitas kelas dan kapasitas yang di sekolah. Jadi artinya ketika satu kelasnya itu 36, itu baru diperbolehkan hanya 18. Itu pun durasi pembelajarannya maksimal hanya 4 jam saja. Jadi kalau dia masuk jam 7, jam 11 sudah bisa dipulang ataupun diperbolehkan untuk kembali ataupun selesai. Yang pertama kita ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan
salah satu-satunya sekolah negeri di Kabupaten Bekasi yang memperoleh ataupun predikat SMK Pusat Keunggulan. Lalu juga kemarin alhamdulillah sangat membanggakan dan juga membawa nama harum SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang pertama menjadi juara 1 karya inovasi tingkat Kabupaten Bekasi, dan belum lama kemarin kita juga menjadi juara 2 lomba karya inovasi untuk tingkat nasional. Ya, jadi ini sebagai motivasi kepada siswa-siswa yang lainnya bahwa kita kalau ada kemauan dan motivasi, siswa-siswa kita memang cerdas-cerdas, sehingga dengan diraihnya juara ini menjadi trigger kepada anak-anak siswa-siswa yang lainnya untuk lebih berkreatif, tentunya inovasi, dan juga bisa menjadi juara dalam lomba karya inovasi dan juga bisa mengharumkan nama SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Kedepannya tentunya lahir inovator-inovator muda, inovator yang kreatif, jadi siswa-siswa yang kreatif yang bisa mengembangkan diri menjadi lulusan-lulusan yang kompeten tentunya dengan menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk SMK Negeri 1 Cikarang Selatan.